Astagfirullahaladzim, ini kemana ya mas kameramen ya? Astagfirullah, itu mas kameramen. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ini sih seorang wanita ya. Ini teman-teman, tadi itu ini kan saya rekam ya. Ini ketika saya hendak sahur ya bersama mas kameramen saya di rumah saya. Kebetulan mas kameramen saya pun sudah bangun ya. Dan ini hari ini mungkin sahur kita terhalang ataupun kita nggak jadi sahur ya. Yang penting kita sudah minum, nggak apa-apa nggak makan. Ini kita terhalang karena ada satu makhluk ya tiba-tiba membuat angin di depan rumah saya sampai pohon di depan rumah saya itu tumbang teman-teman. Dan dialah pelakunya, tapi saya kok malah justru merasa kasihan teman-teman. Assalamualaikum. Apakah kamu gak bisa bersabar? Kamu siapa? Oh iya. Jadi teman-teman, ini adalah khorin dari wanita ini ya. Apa yang ingin kau katakan? Apa yang terjadi dengan tubuh majikanmu? Oh iya. Terus? Astagfirullahaladzim. Kamu gak bohong? Kapan? Kejadiannya kapan? Baru tadi malam. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak tadi malam saja kamu? Oh, oh seperti itu. Jadi teman-teman, tadi malam itu dia memang sudah ingin mendatangi saya, tapi karena saya sedang melakukan sholat tarawih ya, dia nggak mau mengganggu sholat saya gitu teman-teman. Dan dia pun akan datang, cuman ketika memang habis sholat tarawih itu saya pulang ke rumah. Di situ saya membaca Al-Quran dan saya pun nggak sadar tertidur di tempat persolatan saya, dan dia nggak bisa membangunkan saya. Dan ketika saya sahur, dia berusaha membangunkan saya gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Boleh saya mendekat? Astagfirullah. Jadi teman-teman, ini khorin ya. Ini yang wujudnya ini dia tampilkan di hadapan kita itu adalah wujud dari wanita yang wanita ataupun inangnya dari khorin tersebut itu memang sudah bibirnya jentor ke depan ya, ininya kayak penyak-penyak, ini habis kena kayak dianiaya gitu teman-teman. Dan wanita ini ya teman-teman ya, meninggalnya itu barusan tadi teman-teman. Khorin itu mencari dan mencari saya. Oh, oh jadi kamu wartawan. Ada kasus besar yang kamu selidiki. Iya. Dan kamu, oh baru tahu saya kalau khorin itu bisa membawa benda yang, oh karena ini benda sudah lama di tangan majikan kamu. Oh diserahkan ke saya.
Kan ada yang lain, kenapa harus ke saya? Lebih percaya ke saya. Baik, akan saya terima. Lalu, lantas setelah saya terima, saya harus kemanakan? Oke, buat salinannya, serahkan ke media dan kepolisian. Jangan buat hanya satu. Oke. Oke, nanti akan saya salin ya. Saya sebarkan ke media dan baik. Oke. Astagfirullahaladzim, mengerikan sekali ya. Baik, saya ambil dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini sebenarnya kayak kamera kecil ya teman-teman ya. Ini kayak kamera pocket, tapi kita nggak tahu isinya. Boleh saya buka dulu? Masih bisa nyala teman-teman. Astagfirullah, bahkan bisa melihat dia sendiri teman. Tapi sayang teman-teman nih, ini kalau kamera yang nggak bisa digunakan untuk ini nih ya, Mas kameramen boleh zoom ini ya. Ini kamera bakal ngeblur seblur-blurnya, nggak akan pernah bisa fokus ya. Nih bisa dilihat, ini nggak akan pernah bisa fokus mau kayak gimana pun. Kalau kamera ya yang bukan khusus untuk melihat ataupun belum dilakukan ritual, itu akan seperti ini nih. Kalau untuk melihat makhluk ya, ini seperti ini, gak jelas, ngeblur kayak gini ya. Ini real live. Oke, cukup, saya akan melihat galerinya. Astaga, hah? 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 Astaga, serius ini? Ini nyata. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ternyata ini itu ya. Kejadiannya itu ada sangkut pautnya dengan sesuatu yang berhubungan dengan kayak institusi gitu teman-teman. Astaga. Sayangnya ya, kamu gak bisa memotret dirimu sendiri. Kamu hanya bisa memotret orang lain juga yang mengalami hal seperti kamu. Astaga, kasihan sekali kamu ya. Mudah-mudahan majikan kamu itu ya, dia tergolong mati syahid karena dia itu berjuang. Cuman sayang sekali ya, wartawan sebaik kayak majikan kamu itu. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini video akan saya upload ketika saya sudah menyalin ini dan menyerahkan sebagian ke media dan sebagian ke kepolisian. Iya. Astagfirullah. Ini nggak bisa saya buka rahasianya teman-teman karena ini agak sensitif sekali ya. Nanti juga kalau dibuka bisa takutnya dicekal sama pihak yang aplikasinya. Makanya kita akan copy dan kita buka di media kayak mungkin breaking news atau apa. Nanti kita akan buka. Ini adalah sesuatu kasus yang sangat besar ya. Dia ini mengerikan sekali ya kejadiannya, bahkan lebih mengerikan dari kasus Sambo gitu teman-teman. Ini lebih mengerikan ya. Yang di sini itu dia mendapatkan banyak sekali ya
foto, bahkan ada videonya juga di sini ya. Beruntung sekali ini masih diamankan ya. Oh, jadi ini dalam perlindunganmu juga, kamu yang mengamankan. Oh, astagfirullah. Kok kamu berani mengambil resiko seperti ini? Oh, jadi kamu ingin berusaha yang terbaik karena kamu juga masih baru. Oh, oh, astagfirullah. Jadi teman-teman, tadinya itu wanita ini baru ya, baru menjadi seorang wartawan di sebuah media. Dan dia ini teman-teman ya, dia mengalami sesuatu hal yang tidak terduga dari pikirannya ya, karena ternyata ini lebih ekstrim ya. Dia mengira kalau saya bisa menyelesaikan kasus ini waktu masih hidup ya, nanti promosi jabatan akan lebih cepat gitu teman-teman. Dan naas akhirnya karena ambisinya itu ya, karena masih awam, jadi dia terbunuh sia-sia gitu teman-teman, lenyap dengan sia-sia ya. Untuk kalian juga yang masih awam ya teman-teman ya, masih awam, tolong kalian itu jangan terlalu tergesa-gesa, amati dulu, selidiki dulu gitu teman. Boleh saya lihat wajah asli kamu sebelum kamu ini? Oke, Mas kameramen tolong pegang ini. Astagfirullah. Jadi ini wajah kamu sebenarnya. Jadi teman-teman, saya bisa melihat karena tadi saya menyerap energinya, dan inilah yang di mata saya itu wajah aslinya itu sangat cantik ya. Rambutnya nggak acak-acakan seperti ini. Dia ini cantik sekali ya. Bahkan kecantikannya itu membuat petaka juga buat dia ya. Astagfirullah, kasihan sekali ya. Jadi dia itu tidak hanya dibunuh kondisi terpukul gitu ya teman-teman saja ya teman-teman, tapi dia itu mengalami ya pelecehan sedikit, pelecehan bukan sedikit ya, ini udah banyak ya. Terus dia selalu memberontak ya, meskipun sudah selesai ya melakukan hal itu, dia tetap ya dipaksa untuk yang lainnya juga, tapi dia memberontak. Akhirnya dia bersikukuh dengan apa yang dia pertahankan, meskipun sudah terbobol lebih dahulu, tapi dia nggak mau lebih banyak lagi orang yang melakukan itu kepada dia, maka dia lebih baik mati di tangan orang ya. Dia memberontak teman-teman, memberontak sampai memukul-mukul orang yang itu. Astagfirullah. Saya akan berusaha menjaga ya dan mengamankan berkas itu. Saya akan copy, saya akan sebarkan ya ke media, biar media yang menyebarkan. Saya nggak akan ikut menyebarkan, saya hanya akan memberikan ke media dan ke kepolisian untuk mengusut kasus ini ya. Iya, iya, kamu pergilah ke majikanmu, jaga dia supaya jasadnya itu terjaga ya. Iya, karena majikanmu sudah tiada, kamu itu hanya sebuah korin yang tak punya inang. Kamu bisa merasuki siapapun ya, karena kamu tidak ada patokan atau ikutan untuk menjaga majikanmu. Jadi kamu bisa menjaga majikanmu ketika ada orang
yang mendekatkan dirinya kepada ataupun yang ingin berbuat jahat kepada jasad majikanmu, kamu bisa merasukinya. Iya, iya seperti itu. Iya, silakan pergi. Allah Akbar. Cepat juga ya teman-teman. Ini saya harus berkata apa ya teman-teman ya. Ini suatu hal yang mengerikan, tapi saya rasa khorin yang ini itu kan ada khorin yang hanya mengikuti saja teman-teman, ada juga khorin yang ingin menyelamatkan tubuh dari sang majikan ya. Kadang kayak kita hampir ini ya teman-teman ya, hampir mengalami kecelakaan kan, kadang kita naik motor ya, di tikungan depan kita kok kayak sudah punya gambaran terlebih dahulu. Ada orang yang seperti itu teman-teman ya, mendapatkan gambaran kayak di tikungan depan saya akan mengalami kecelakaan gitu ya. Dan nauzubillahi min dzalik ya, di tikungan depan itu teman-teman kita mendapatkan gambaran kita akan jatuh bagaimana. Dan sebelum kita sampai tikungan depan kita naik motor ya, kita dapat melihatnya dan kita bisa mengerem ataupun melakukan penyelamatan diri ya. Itu sama saja kayak feeling ya, tapi itu biasanya dari khorin yang sangat baik, ingin menjaga tubuh kita gitu teman-teman. Dan ini termasuk khorin yang baik. Tapi khorin bisa merasuki tubuh orang lain kalau si majikan ataupun inangnya itu sudah meninggal ya. Kayak mungkin orang kesurupan ini itu khorin yang merasuki ke dalam diri manusia, karena dia sudah tidak punya inang, makanya dia itu sudah bisa bebas. Kecuali masih ada inangnya, misalkan kayak saya ya, semua manusia itu kan punya khorin ya, ada jin khorin yang selalu mengikutinya sejak lahir. Manusia itu lahir, khorinnya pun juga lahir gitu teman-teman. Dan usia khorin itu lebih panjang daripada manusia. Manusia rata-rata 60 tahun, sedangkan khorin itu rata-rata 1000 tahun lamanya. Makanya kayak orang yang kesurupan mengetahui ini, kisah ini seperti ini seperti ini dari zaman ribuan tahun yang lalu ya, seperti itu teman-teman. Dan ini teman-teman, saya akan bergegas yang ini mumpung belum azan ya, mungkin ada waktu jeda ya untuk saya dan Mas kameramen sedikit minum air ataupun ya mencicipi makanan sahur sedikit ya. Mudah-mudahan masih ada jeda yang agak panjang sebelum imsak ya. Oke teman-teman, sampai di sini saya Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas kameramen.